Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, suatu hari ada seorang anak mendapat tugas untuk menanam kacang hijau. Setelah disemai, beberapa hari kemudian muncul kepala toge. Terus beberapa hari tumbuh daun, kemudian anak itu memperhatikan kenapa pohon kacang hijau itu tumbuhnya ada yang tinggi dan ada yang pendek. Dia berpikir sepertinya perlu dibantu supaya pertumbuhannya bisa sama tinggi. Dengan bantuannya dalam sebuah tindakan, beberapa saat kemudian pohon kacang hijau itu tingginya sama rata. Tentu anak itu mencabut dan menambah tanah supaya tingginya sama. Apa akibatnya pada keesokan hari? Tentu yang dicabut itu layu dan mati ketika terkena sinar matahari. Memiliki hidup yang berhikmat merupakan suatu proses. Namun terkadang kita lebih menyukai yang instan dan praktis. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 13 ayat 1 sampai ayat 11. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seseorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, penulis Amsal menekankan betapa pentingnya karakter yang baik dimiliki setiap orang untuk menjalani kehidupan ini. Karakter yang baik diperoleh melalui suatu proses didikan yang panjang. Tentu dengan memiliki sikap yang mau taat dan terbuka untuk menerima pengajaran hikmat Tuhan. Melalui proses tersebut, maka orang yang memiliki hikmat Tuhan dapat menjaga mulutnya dan akan menyelamatkan nyawanya. Orangnya rajin, bekerja keras, dengan sendirinya mengumpulkan kekayaan. Kemudian ia yang hidupnya mengutamakan dan mempraktekkan kebenaran pasti akan dipelihara oleh kebenaran itu. Ia memiliki kehidupan yang memancarkan terang, terus bertambah benderang, karena dia adalah seorang yang bertambah-tambah hikmat Tuhan dan memiliki nasihat bijak. Sebaliknya, penulis Amsal juga menjelaskan mengenai hidup orang fasik. Hidupnya yang tidak mau belajar akan kebenaran, hanya mau mengambil jalan pintas. Banyak keinginan, namun malas bertindak. Akibatnya, dengan sikap jalan pintas sehingga merugikan orang lain. Maka, tidak heran adanya kejadian-kejadian pembunuhan, perampokan, pencurian, korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Kemungkinan ia menghasilkan banyak harta, tetapi semuanya akan sia-sia. Karena kekayaan yang diperoleh dengan cepat,
yaitu dengan rampasan atau tindakan-tindakan merugikan orang. Namun hartanya tidak akan bisa menjamin hidupnya. Demikianlah orang yang biasa berbuat curang untuk mendapatkan kekayaan. Ia tidak akan memiliki rasa aman karena hidupnya tidak ada damai sejahtera dan curiga pada semua orang yang ada di sekitarnya. Dikhawatirkan ada pembalasan kepadanya. Karena itu, maka satu-satunya jalan yang dapat memberikan rasa aman dalam diri kita adalah hidup yang benar dengan hikmat Tuhan. Dengan hidup memiliki kebenaran yang didasari hikmat Tuhan, ia akan membuat setiap pilihan yang tepat, berkesempatan untuk berbuat baik, dan menyaksikan akan kasih Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas hikmat-Mu yang memberikan pencerahan kepada kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kami lebih bermakna baik di dalam perkataan, perilaku, bahkan memiliki tindakan-tindakan nyata seperti berbuat baik, membantu, menolong sesama kami. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus dimuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan melalui hikmat-Mu menuntun langkah-langkah kami mengikuti jejak Tuhan yang terus-menerus mengasihi dunia ini. Dengan demikian kami diberikan hati untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.